يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي يا ربي وارضى عن صحابك يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حيطنا بالسعادة
وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله لا إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه أنواعا من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام
فقر في الغش تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma wa nashkuruka ya Allah ya man yunazzilul hidayah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibika al-Mustafa Muhammadin sahibi syafa'ah وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. جناب المحترمين والمحترمات حاضرين والحاضرات, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadim." Rawahu Muslim. Tidaklah seseorang itu mati meninggal dunia kecuali dia akan merasa rugi dan menyesal. Siapapun orangnya, ketika dia sudah dalam keadaan nazak sakaratul maut, meninggalkan dunia ini, akan dipindah dari alam dunia menuju alam akhirat, maka dia akan merasa rugi, merasa menyesal. Nabi mengatakan, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin allati marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala. Tidak ada satupun yang disesali oleh orang-orang ahli surga. Hari-hari dia jalani di dalam surga penuh dengan kenikmatan, kemuliaan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, tetapi mereka masih merasa menyesal. Kenapa mereka menyesal? Mengingati waktu-waktu yang mereka jalani pada saat di dunia. Ternyata banyak waktu yang sia-sia, waktu yang tidak digunakan untuk zikir, taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka berada di dalam surga, melihat betapa tinggi derajat kedudukan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Ternyata mereka melihat dirinya punya tempat di dalam surga, kedudukannya hanya rendah-rendah saja. Mereka menyesal. Padahal ini orang ahli surga, penuh dengan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan di dalam surga, merasa rugi dan menyesal. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah derajatnya tinggi luhur, merasa dirinya rendah-rendah saja. Hadirin, lalu bagaimana lagi orang ahli neraka?
tentu tidak dapat dibayangkan betapa rugi dan menyesalnya mereka. Dikisahkan bahwa ada satu orang ahli neraka, mereka diberikan azab siksaan yang paling ringan. Apa siksaan paling ringan di dalam neraka itu? Dia diberikan sandal yang terbuat dari api neraka. Begitu dipakai dua sandal itu, maka otaknya langsung mendidih, saudara-saudara. Lalu bagaimana orang-orang yang berada di dalam lembah jahanam? Ada siksaan api neraka digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya gonjang-ganjingnya hari kiamat itu sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ditamsilkan oleh Allah betapa dahsyat, betapa mengerikannya azab siksaan api neraka. Ada setiap seorang ibu yang menyusui anaknya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Saat di tengah-tengah mereka menyusui anaknya, mereka dekat anak bayinya. Karena dia terkejut, merasa takut, karena betapa mengerikan, betapa dahsyatnya azab api neraka. Saat itu juga anak bayi yang dia susui, dia kasih sayang, dilempar begitu saja karena untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlah. Betapa mengejutkannya, betapa mengerikannya azab api neraka. Ada seorang ibu-ibu dalam keadaan hamil, saat itu juga keguguran kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Digambarkan oleh Allah betapa mengerikannya azab api neraka. Mereka seolah-olah seperti orang yang dalam keadaan mabuk, dalam keadaan mendem, dalam keadaan yang tidak tentu arah. Padahal wamahum bisukara, mereka tidak mabuk, mereka tidak mendem, mereka biasa-biasa saja. Tapi karena betapa terkejutnya, mengerikannya, dahsyatnya azab api neraka, mereka keadaannya seperti itu. Walakinna adzaballahi syadid. Betapa dahsyatnya azab api neraka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak pelajaran penting di depan mata kita? Mungkin anggota keluarga kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kanan kiri kita. Mereka di pagi hari masih bersama kita di dunia, ternyata sore hari mereka sudah berada di akhirat. Berapa banyak di antara mereka ketika siang hari masih bersama-sama kita berada di atas bumi, ternyata di malam hari mereka sudah berada di bawah bumi. Kalaulah mereka satu persatu telah diberangkatkan menuju negeri akhirat, maka secara hakikat saat ini kita pun masuk waiting list, masuk daftar tunggu. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka,
Satu saat kita akan dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa persiapan kita? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Wa idza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul." Apabila kamu memikul keranda jenazah, kamu antarkan menuju kuburan, maka ingatlah, renungkanlah, pikirkanlah, setelah itu nanti kamu yang akan dipikul. Shadaqallah wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, kafa bil mauti wa'idah. Cukup kematian dijadikan sebagai mau'idah. Apa mau'idah? Nasihat kematian. Mulai sejak kita mendengar berita tentang kematian diumumkan di masjid, di musola, surau langgar, fulan bin fulan telah wafat meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebenarnya kabar berita mengandung nasihat buat kita, bahwa setelah itu nanti kita yang akan dikabarkan tentang kematian itu. Kemudian berikutnya, mungkin di antara kita ikut merawat jenazah, memandikannya. Maka sebenarnya memandikan jenazah, memberikan kafan jenazah mengandung nasihat, saudara. Apa mau itu nasihatnya? Bahwa setelah kita ikut memandikan jenazah, memberikan kain kafan terhadap jenazah, setelah itu kitalah yang akan dimandikan, kitalah yang akan dikafankan. Lalu berikutnya kita ikut serta mensolatkan jenazah. Sebenarnya kita mengikuti sholat jenazah itu mengandung nasihat, saudara. Mengandung mau'idhah. Bahwa setelah selesai kita mengikuti prosesi sholat jenazah tersebut, ingatlah, pikirkanlah, renungkanlah, setelah itu nanti kita yang akan disolatkan. Kemudian kita mengikuti semua para mu'azzinin mengantarkan ke alam kubur. Satu persatu di antara kita, saudara, tetangga, sahabat, karib kerabat, handai to'an, memikul jenazah mereka. Di tengah-tengah kita memikul keranda jenazah itu sebenarnya mengandung nasihat bahwa setelah ini kita akan dipikul oleh semua orang yang masih hidup nanti. Begitu seterusnya dan seterusnya. Mau'idhah demi mau'idhah, nasihat demi nasihat berada di depan mata kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tetapi kenyataannya mau'idhah demi mau'idhah, nasihat demi nasihat belum mampu menggetarkan hati kita. Kalaulah nasihat mau'idhah yang ada di dalam kematian tersebut belum mampu menggetarkan hati kita, lalu nasihat apa lagi yang akan mampu menggetarkan hati kita? Tentu tidak ada, saudara. Maka untuk itulah duduk kita dalam majelis pagi hari ini untuk sama-sama ingat mengingatkan, untuk sama-sama doa mendoakan, untuk sama-sama tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ketahuilah bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini memang nyata, akhirat baru cerita. Tapi tidak lama lagi akhirat itu nyata, dunia tinggal cerita. Dikisahkan tatkala Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra'il Batul telah wafat meninggal dunia, maka Sayyidah Fatimah itu dipikul oleh 4 orang.
Ini berkali-kali kisah nasihat ini kita mendengar dari para alim ulama, para kiai, para masyayikh sebagai nasihat, sebagai mau'izah bagi kita, pengingat bagi kita. Yang pertama, memikul keranda jenazah Sayyidah Fatimah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, suaminya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kedua putra beliau. Lalu yang keempat adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu majma'in. Tatkala jenazah Sayyidah Fatimah sudah diletakkan di dalam liang lahat ala syafiril qabr, kemudian Sayyid Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Ya qabr, atadri manillati jitna biha ilaik?" Wahai alam kubur, apakah kamu tahu siapa orang yang kami antarkan menuju liang lahat ini? Lalu pertanyaan itu dijawab sendiri oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Hiya Fatimatus Zahra'il Batul bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hiya Fatimatus Zahra'il Batul zaujatu Ali al-Murtada. Hiya Fatimatus Zahra'il Batul Ummul Hasan wal Husain. Beliau adalah Sayyidah Fatimah, istri Sayyidina Ali. Beliau adalah Sayyidah Fatimah, ibunya dua orang pemuda ahli surga, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, syabab ahlil jannah. Maka ketika tidak lama setelah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dia beberapa saat setelah menjawab pertanyaannya sendiri, fasami'u nidaan minal qabr, tiba-tiba ada suara dari alam kubur itu. Peristiwa begini di kalangan para sahabat itu hal biasa, para hadirin. Mendengar sesuatu yang tidak lazimnya, tidak pada umumnya didengar oleh umat manusia. Melihat, mendengar, menyaksikan sesuatu yang tidak pada umumnya didengar, dilihat oleh pada umumnya manusia. Di kalangan para sahabat itu hal yang biasa. Ada suara itu mengatakan, ma'ana mawdi'u hasabin wa nasabin wa innama ana mawdi'ul amal shalih. Aku bukanlah tempat bagi orang yang punya derajat, pangkat, kedudukan yang tinggi. Aku bukanlah tempat bagi mereka orang-orang yang punya nasab. Wa innama ana mawdi'ul amal shalih. Tetapi aku adalah tempat bagi mereka orang yang membawa amal saleh. Wallahi la yanju minni illa man katsura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalasa amali. Demi Allah, tidak akan selamat orang yang masuk alam kubur kecuali orang yang datang membawa iman, membawa amal saleh, membawa kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagaimana diri kita? Apa persiapan kita? Wallahil azim, demi Allah, bagi siapapun manakala dia telah nazak sakaratil maut, bersiap-siap untuk pindah alam dari alam dunia menuju alam akhirat, ternyata dia tidak ada persiapan iman, tidak ada persiapan amal, demi Allah dia akan susah, gersah, gelisah, menderita, celaka selama-lamanya. Hadirin hadirat Bapak Ibu, kira-kira keterangan begini percaya tidak kira-kira? Percaya apa tidak kira-kira? Bagi yang tidak percaya silakan buktikan
mati duluan. Hari ini berapa banyak orang yang hidup di dunia semau-maunya, tidak mau mengikuti aturan syariat agama. Karena memang tatkala masih hidup di dunia sama saja, nampak zahirnya. Orang beriman ya begitu, orang kafir ya begitu. Orang ahli taat ibadah begitu, orang ahli maksiat dosa ya begitu. Tetapi ketika nanti datang malakul maut berbeda, saudara. Ulama tafsirkan ada dua mobil. Seseorang ini mengendarai kendaraan. Satunya mobil ini dikendarai oleh seorang sopir, ada lampunya, ada perlengkapan mobil itu sempurna. Ada lampu depan, belakang, lampu riting kanan kiri set, sempurna lengkap. Yang satunya ini tidak ada lampunya apa-apa, tidak ada perlengkapannya apa-apa. Lampu depan tidak ada, lampu belakang tidak ada, sen kanan kiri tidak ada. Jalan di tengah jalan tol, bebas hambatan, dengan kecepatan tinggi. Kalau mobil besar itu kecepatan tinggi 200 km per jam. Sama-sama kecepatan tinggi, Pak. Ketika siang hari boleh dua-duanya balapan. Yang ada lampunya bisa berjalan dengan cepat, yang tidak ada lampunya pun bisa berjalan dengan cepat. Ketika siang hari. Tapi begitu datang malam hari, waktu maghrib datang, mobil yang ada lampunya, ada perlengkapannya dengan sempurna, lampu depan, belakang, sen kanan kiri semua ada, dia akan berjalan dengan selamat ketika malam hari. Tapi bagi seseorang yang mengemudi mobilnya tidak ada lampu depan, belakang, sen kanan kiri, perlengkapan semua tidak ada. Ketika malam hari melaju dengan kencangnya, dia akan jungkir balik celaka. Ketika siang hari tidak ada masalah, tapi ketika malam hari yang tidak ada lampunya ini bermasalah. Hari ini begitu juga. Orang beriman itu dalam menjalani hidup bagaikan orang yang punya lampu. Sementara orang kafir menjalani hidup dia tidak punya lampu. Ketika masih hidup di dunia sama saja, sama-sama hidup. Tapi begitu malakul maut datang, waktu maghrib, tamsilnya gelap gulita, tidak ada cahaya, tidak ada lampu di alam kubur, di alam barzakh. Maka orang beriman ini dia punya lampu iman dan amal, sementara orang kafir tidak punya iman, tidak punya amal, dia tidak punya lampu, tidak punya cahaya, menjalani kehidupan di alam barzakh, permulaan alam akhirat, dia akan dalam kegelapan. Baginda Nabi mengatakan, nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumahmu kalian semua dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Apa maknanya hadis ini Bapak Ibu? Apakah yang dimaksud lampu di dunia ini, rumah-rumah kita di dunia ini? Oh tidak. Sekalipun rumah besar mewah tidak digunakan untuk baca Quran, yang penting ada lampu-lampu besar. Ini terang juga. Walaupun tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk baca Quran. Tapi yang dimaksud hadis Nabi tersebut adalah rumah kita, rumah masa depan ukuran 2,5 meter, yaitu alam kubur liatlah. Sinarilah rumah-rumahmu yang punya ukuran 2,5 meter itu dengan sinar lampu sholat
dengan sinar lampu baca Quran. Maka kalau kita sudah usia umur sekian ini, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, jangan sekali-kali tinggalkan sholat malam. Jangan tinggalkan sholat malam minimal 2 rakaat. Karena sholat malam qiyamul lail itulah nanti yang akan menjadi nur cahaya, sinar yang terang benderang ketika kita berada di rumah masa depan ukuran 2,5 meter. Bagaimana? Percaya tidak? Kalau tidak percaya, wis saiki sampean ojo sembahyang, ndak blengkok wis sampai mati. Dijamin itu Pak. Saniki ojo sembahyang, ojo kate maca Quran, ojo kate zikir wirid, ojo kate sedekah, ojo kate amal saleh. Cul-culan Pak. Urip nang dono blong-blongan. Mergo gak percaya. Giliran mati Pak dikotong dipikul Pak. Nenek bisa. Kenapa kita adakan majelis taklim semacam ini, saudara? Supaya kita ini saling ingat mengingatkan, terutama saya yang bicara ini, bahwa sebentar lagi kita akan pindah alam itu. Nah kalau sudah pindah alam di sana, masalahnya tidak bisa kembali, Pak. Ya kalau umpama bisa kembali, ya gak apa-apa Pak, dijajal sih, dicoba sih, dirasakno sih. Kan enak, tiba-tiba bener Ustaz iki. Wis tak jajal sih. Masalahnya kita ini kalau sudah pindah berangkat ke sana tidak bisa kembali. Nah, itu persoalannya. Maka Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi mengatakan, "Man arada an yanjuwa min 'adzabil qabr fa 'alaihi an yulazima arba'ata asya." Kuncinya agar supaya kita selamat di alam sana, alam akhirat yang diawali dari alam kubur, alam barzakh itu. Kata Nabi, al-qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur adalah alam permulaan dari perjalanan demi perjalanan yang berada di alam akhirat. Agar supaya kita selamat, kuncinya ada 4 yang harus dijaga. Apa saja 4 macam perkara? Yang pertama, ayyulazimaha al-muhafadzah 'ala shalah. Senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah dengan sempurna. Bagaimana supaya 5 waktu kita jaga dengan sempurna, mulai dari takbir Allahu Akbar sampai salam betul-betul tawadjuh, konsentrasi penuh, tidak ada kurang-kurang. Mungkin barangkali di dalam pada saat takbir khusyuk, ketika baca Fatihah khusyuk, ternyata makmum di belakang imam ini tidak khusyuk, Pak. Makmum di belakang imam ini tidak khusyuk ketika takbir, ketika baca Fatihah. Maka takbir dan bacaan Fatihah imam yang khusyuk itu untuk menutup makmum yang tidak khusyuk. Ketika imam ini ruku tidak khusyuk, makmum di belakang imam ini khusyuk ketika ruku, maka rukuknya makmum yang khusyuk itu untuk menutup rukuknya imam yang tidak khusyuk. Ketika sujud, imam tidak khusyuk, makmum belakang imam ini tidak khusyuk, kanan kiri sana sini semuanya khusyuk, maka sujudnya makmum yang lain khusyuk itu untuk menutup
saudara kita jamaah yang lain tidak khusyuk. Begitu seterusnya dan seterusnya. Salah satu fadilah keutamaan sholat berjamaah. Maka jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kalau umpama ada kurang-kurangnya bagaimana? Ditambal dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ibarat baju bang, ada lubangnya sedikit, ditambal. Tapi kan punya baju, walaupun robek-robek, bolong dikit bisa ditambal. Lah ini enggak. Bagaimana bisa ditambal kalau dia tidak punya baju? Apanya yang ditambal? Enggak ada. Kalau orang sholat 5 waktu dijaga dengan berjamaah, mungkin ada kurang-kurangnya, kurang khusyuk lah, kurang ini, kurang itu, syarat rukunnya. Ditambal dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, witir, taubat, hajat. Itu semua untuk menambal sholat fardu kita yang bolong-bolong, yang kurang khusyuk, yang kurang tertib, kurang sempurna. Lalu bagaimana bisa ditambal kalau orang itu tidak punya sholat 5 waktu? Dia tidak punya sholat 5 waktu, tidak mengerjakan, tentu tidak bisa ditambal. Seperti orang yang tidak punya baju. Kalau punya baju sekalipun bolong akan bisa ditambal. Nah, ini pentingnya kita menjaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, wasani as-shadaqah, bersedekah. Yang akan menjadi penolong kita, penyelamat kita di alam kubur adalah sedekah. Amal kebaikan, amal soleh dengan cara bersedekah. Artinya mengorbankan apa yang kita miliki untuk orang lain. Mau berbagi kepada orang lain, punya rasa empati berbagi kepada orang lain. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hartamu itu ada hak bagi orang yang meminta, ada hak bagi orang yang tidak meminta. Maknanya ketika Allah anugerahkan harta buat kita semuanya, kita diperintah oleh Allah untuk berbagi kepada sesama. Karena apa yang kita bagi kepada mereka orang lain, kita berikan, kita infakkan, kita sedekahkan, itulah hakikatnya yang milik kita. Tetapi saudaraku, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, amal sedekah itu tidak mudah, kecuali kalau dipelajari, dirutinkan, ditarbiyahkan untuk latihan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Karena sesuatu yang dicintai itu tidak mudah untuk diberikan kepada orang lain kecuali ada pengorbanan. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan bir, derajat tinggi luhur di hadapan Allah kecuali kamu mau mengorbankan apa yang kamu cintai. Memang Pak. Wong iki donya nek golek angele gak karuan. Setengah mati jungkir walik awan gawe bengi gawe awan. Sikil gawe ndas-ndas gawe sikil, golek duit bareng wis oleh dikokon dung-dung. Eman gak gitu? Eman apa gak gitu? Eman Pak. Niku wis gawane manusia Pak. Kodratnya manusia itu eman. Lah kok nimut kok? Aku golek soro-soro. Nggih Pak. Ini perlu pengorbanan. Tapi itulah ujian Allah datangkan kepada kita. Diuji kula sampeyan. Contoh, niki nek mboten dilatih pengorbanan mboten saged.
Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan derajat tinggi luhur di hadapan Allah kecuali kamu mau mengorbankan apa yang kamu cintai. Beberapa waktu yang lalu mungkin pernah saya sampaikan dalam forum majelis ini. Tapi saat ini kita segarkan kembali ingatan kita sebagai tamsil tentang iman, yakin terkait dengan sedekah, perlu pengorbanan. Karena semua itu kita cintai. Panjenengan bepergian 2 orang. Nah, 2 orang. Ini jenengan, ini teman orang lain. Bepergian ini Pak. 2 orang Pak. Ini teman, ini sampai tidak punya duit, tidak punya uang, tidak bawa apa-apa. Sembarang kali orang duit orang itu. Cuma bedanya ini, sampean dari rumah oleh istri diberi jamu segorong bungkus, dikei bontot segorong bungkus, sampean gowo. Udah Pak, wong loro lupa. Awan-awan tengah perjalanan wonten duwi. 2 bungkus iki Pak. Kula takon sampean, umume wong segorong bungkus sing sampean kempit iki. Kira-kira berbagi apa dipangan dhewe? Umume wong. Umume wong. Berbagi. Berbagi. Sak bungkus dipangan dhewe, sak bungkus diweno kancane. Umume. Tapi enten tiyang sing mboten purun berbagi. Enten mboten? Enten Pak. 2 bungkus dipangan dhewe, kancane ora dikeki. Tapi niku wong rada miring-miring. Setengah. Agak-agak gila. Kenapa? Lain. Wong kancane wetenge luwi, dhewe mangan 2 bungkus dipangan dhewe. Iku nek gak wong rada sempel gak ono. Karena ini orang normal, maka 2 bungkus dibagi 2. 1 bungkus dikasihkan temannya, 1 bungkus dimakan sendiri. Betul tidak? Betul. Baik. Tapi ini ujian lagi, besok pergi lagi. Teman ini tidak punya duit, tidak bawa apa-apa. Sampean tidak punya duit, tidak bawa apa-apa. Dari rumah dikasih bekal oleh istri nasi 2 bungkus. Cuma bedanya yang kemarin nasi 2 bungkus itu sama. Nah, hari berikutnya 2 bungkus ini sing temen sego iki iwak enak, sing kiwa iwak gak enak. Perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan wonten luwe wayahe mangan. Soal berbagi, ya tak apa-apa, sama seperti kemarin berbagi. Sak bungkus diweno kancane, sak bungkus dimangan dhewe. Lumrah, itu orang normal. Lah ini ndak ini. Segorong bungkus sing tengen iwake enak, sing kiwa iwake gak enak. Kira-kira sing diweno kancane sing enak apa gak enak? Saya tanya normalnya saja. Orang normal. Sing gak enak diweno kancane. Sing enak dipangan dhewe. Iku wong normal. Orang normal itu. Ayo, bagaimana? Iya, karena ini enak, ini lauk pauknya, ikannya enak, normal. Dia mencintai yang enak. Sing gak enak, oh seneng Pak diweno. Oh gak enak kok lapo dipangan dhewe. Itu normal. Tapi menurut konsep Al-Quran, orang yang semacam ini sekalipun dia sudah berbagi Pak, tapi karena dia masih mau
mencintai apa yang dia miliki, dia tidak mau berbagi, tidak mau mengorbankan apa yang dia cintai, itu masih termasuk kategori orang yang pelit, bakhil, gigih. Mergo iki eman sing enak dipangan dhewe, sing gak enak diwelo kancane. Iku ngono miturut isine Quran wong medhit. Jelas iki keterangan. Padahal iku lumrah, Pak. Lumrah. Umume wong ngono pancen. Tapi miturut isine Quran iku wong medhit lho. Kan mau wis tak kei Pak Ustaz. Wis tak kei cak bungkus, lah kok aku sing diarani medhit. Nah, timbang ngono wis tak kei pisan Pak Ustaz. Oh, teman-teman medhit. Teman-teman medhit. Kan wis tak weno sak bungkus iya. Sing mbok senengi iku lho. Sing isi mbok kempit iku mestine korbankan apa yang kamu cintai. Weno kancamu sing enak, wis awakmu nrimo ing panggon bapak sing gak enak tak pangan dhewe. Lho, ngono. Niku sifate para sahabat ingkang dipun ajaraken Gusti Kanjeng Rasul dhateng para sahabat radhiyallahu ta'ala. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasa'ah. Mereka ini para sahabat membutuhkan, tapi mereka mau mengorbankan apa yang mereka cintai. Yo, gitu Pak. Apa yang mereka cintai dikorbankan. Wis bapak wis. Sing penting kancaku mangan enak, aku makan gak enak aku. Eno, sing enak apa gak enak diweno kancane. Sing pancet ta. Jangan mau sakniki ibu-ibu kira-kira duwe kanca model ngono sampeyan ibu-ibu sing diweno kancane sing enak apa gak enak kira-kira. Oh sing enak. Sing enak diweno kancane sing gak enak diweno bapakne arek-arek. Oh wis bener iku. Bapak wis mangan bapak arek-arek. Gak enak titik. Ini kita korbankan sesuatu yang kita cintai. Kenapa? Didorong, didasari oleh keimanan yang ada dalam hati kita bahwa hidup ini perlu pengorbanan. Mengorbankan apa yang kita cintai, bahkan diri, waktu, harta, malah nyawa sekalipun rela dikorbankan demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten to. Niku wong iman. Mergo apa yakin kok bakal dibales kali Gusti Allah. Bersedekah ojo iman-iman. Mergo napa iku sing bakal nylametaken kula sampean nalika kula panjenengan dhateng alam kubur, alam barzah. Muga-muga dipun trami Allah Ta'ala. Sing nomor 3 wa qiraatul Qur'an. Maca Qur'an, maknane maca zikir, wirid, sholawat, maca Qur'an. Ojo sampai ana waktu sing nganggo longgar sia-sia. Apalagi kita yang sudah pensiun begini dibuat main gaplek, main catur. Apa ini? Nggak ada di sini. Di Surabaya itu tempat saya rumah saya sebelah barat Kembong, barat Jalan Raya, pondok sebelah timur Kembong, timur Jalan Raya. Di tikungan jalan situ ada perempatan masuk gang. Setiap pada Isya itu ada majelis kitab kuning. Majelis kitab kuning sih bener-bener warna merah. Kitab kuning. Mulai mari sembahyang Isya. Kula mulai teko pondok nang omah wis mari sembahyang Isya buka majelis kitab kuning. Kula balik malih jam 3 wonten pondok.
Isih ono majelis iki. La ilaha illallah. Lah iki umpama dienggo maca Quran wis oleh pirang juz. Na'udzubillah min. Dulu ketika saya belajar di Hadratul Qiyamah untuk di Habib Umar bin Hafid, ketika di pintu gerbang keluar pondok itu, di situ ada tikungan perempatan jalan. Di sana itu tempat ngetem angkot itu. Nanti aja agak di depan situ. Angkot ngetem di sana. Angkot sopir-sopir angkot kumpul di situ. Nah, kalau di sini sopir angkot itu sama Pak, ngetem di sana pun ngetem juga. Cuma bedanya di Hadramaut Yaman itu sopir-sopir angkot ngetem itu sambil baca Quran. Sopir angkot itu. Tapi kalau di sini enggak. Nah, coba jajal umpama sopir angkot ngetem mek maca Quran lebih gitu. Luar biasa. Maka sinarilah rumahmu dengan sholat malam dan dengan baca Quran. Nabi mengatakan, memberikan garansi, siapa yang membaca surat Tabarak sebelum tidur, maka surat Tabarak itu nanti akan menjadi pembela ketika dia berada di alam kubur. Percaya tidak kira-kira? Mari sembahyang Isya moco surat Tabarak. Wis kula sampeyan wis pensiun kabeh. Mosok isih sibuk Pak Ustaz tuh. Ya nek nuruti sibuk terus Pak. Kalau numpung murid gak sibuk itu. Sampai mati masuk alam kubur itu sibuk Pak. Kula kandhani sampeyan. Loh, Pak Ustaz koyo ruwai itu. Pancen dulu. Tapi kula maca kitab. Orang yang berada di alam kubur pun sibuk juga. Ada dua kesibukan mereka, orang yang berada di alam kubur. Kalau mereka tidak sibuk dengan nikmat kubur, pasti mereka akan sibuk dengan azab kubur. Kan milih, kalau sampeyan iki kok bakal sibuk datang alam kubur kelawan nikmat kubur utawa kelawan azab kubur. Kan milih mawon. Nang alam dunia sapa wong sibuk kelawan iman, amal soleh, taat maring Gusti Allah. Begitu masuk alam kubur dia akan sibuk dengan nikmat kubur. Amin Allahumma amin ya rabbal. Tapi sebaliknya, barang siapa hidup di dunia mereka sibuk dengan perbuatan maksiat, dosa, kezaliman, kejahatan, naudzubillah. Begitu masuk liang lahat dia akan sibuk juga, sibuk dengan azab kubur. Boleh percaya, boleh tidak. Monggo wis notok iki. Tetean keterangan. Kadang-kadang dikandani koyo ruwahe Pak Ustaz. Kamar ruwih. Dikandani kok. Sing nomor 3, kasratut tasbih, buat amalan-amalan macam-macam di antara kita amal. Terserah panjenengan. Capek sholat, baca Quran, capek baca Quran, baca salawat, baca zikir, capek zikir, wirid, baca Quran, sedekah. Engkau kesel pakai turun itu Pak dalam keadaan ibadah, coba bayangkan. Kemudian yang keempat, fa'innaha tudhi'ul qabr wa tawsih. Keempat-empatnya itu menjaga sholat, bersedekah, baca Quran, baca wirid, zikir, macam-macam amalan. Itu semua adalah tudhi'ul qabr wa tawsih. Akan menjadi nur, sinar, lampu ketika kita berada di alam kubur. Ya Allah, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Muka-muka paling selamat kapan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sudah masuk surga.
Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Anak istri keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Dijauhkan dari bala bencana musibah, kejahatan, kezaliman, kemaksiatan dari murka Allah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa anugerahkan kita keluarga bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ala mardatillah. Semoga Allah jadikan putra putri zuriat keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh. Semoga Allah anugerahkan kita rezeki yang halal dan barakah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mudahkan kita untuk dapat ziarah Mekah Madinah, ziarah Al-Haramain Syarifain, Makkah Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika nazak sakaratil maut, semoga Allah mudahkan lisan kita dapat mengucapkan kalimat iman tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di alam akhirat bersama orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para sahabat-sahabat. Lebih-lebih kita akan bertemu, berkumpul, berjumpa, dapat duduk bersimpu bersama yang mulia, baginda agung, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.